Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu kelas B semester 4 dalam kuliah pemasaran produk wisata. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pada pertemuan kedua, yaitu tentang pemasaran pariwisata. Bapak Ibu mungkin sudah membaca pada slide pertemuan pertama, pada materi pertemuan pertama, bagaimana kemudian pariwisata itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kegiatan ekonomi. Jadi pariwisata memiliki hubungan yang sangat erat terhadap kegiatan ekonomi. Nah, untuk itu pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemasaran pariwisata, sehingga Bapak Ibu dapat memahami pemasaran produk pariwisata. Bagaimanapun suatu pemasaran itu tentu tidak dilepaskan dari yang namanya kegiatan ekonomi. Nah, seperti itu juga karena pariwisata memang sebagai industri dia berdampak sangat besar terhadap usaha-usaha ekonomi yang dilakukan tidak hanya oleh masyarakat tetapi juga sebuah negara. Bapak Ibu, industri pariwisata terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi transportasi dan informasi yang ditandai dengan terus bertambahnya jumlah destinasi wisata yang ada di Indonesia maupun negara lainnya. Sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, sejatinya industri pariwisata tidak hanya di Bali, di Indonesia, tetapi juga di dunia kemudian berkembang sangat pesat. Bahkan kemudian jumlah arus wisatawannya itu yang berkunjung dari negara ke negara lainnya mengalami kenaikan ya dari tahun ke tahun, sehingga pergerakan itu juga menghasilkan sebuah transaksi yang nilai ekonominya juga fantastis. Itulah makanya bisa kita pahami bahwa saat ini sektor pariwisata ya sebelum pandemi ya saya katakan itu memiliki keunggulan dibandingkan dengan sektor migas. Nah, atas usaha tersebut maka memang industri pariwisata ini terus mengalami perkembangan. Nah, dampaknya kemudian ketika ada pandemi COVID-19 ini ya tentu kita rasakan sekali bagaimana kemudian ekonomi masyarakat yang bergantung terutama di Bali ya, yang masyarakatnya bergantung kepada sektor pariwisata mengalami kesulitan ya. Bahkan ekonomi masyarakat Bali dalam beberapa bulan terakhir ini tentu sudah mengalami hal-hal yang sangat-sangat kemudian sulit. Hal ini juga sebenarnya ditunjukkan dengan data-data dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, namun sejatinya pada saat pandemi sebelumnya industri pariwisata ini berada pada persaingan yang sangat ketat ya Bapak Ibu, karena bagaimanapun ya kita lihat saja bahwa di antar negara saja bahwa Indonesia tentu sangat bersaing sekali dengan kemudian negara-negara tetangga yang ada di ASEAN ya. Meski kita berusaha untuk mengejar kemudian ketertinggalan itu seperti negara Singapura ataupun Thailand, nah ini tentu diperlukan usaha-usaha yang sangat serius dari pemerintah dan kita para pelaku pariwisata. Ya, bahkan Vietnam sudah sangat membayangi kita di dalam kemudian usaha menarik perhatian wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke negaranya. Karena ada persaingan yang sangat ketat itu, maka pengelola harus mampu memiliki keunikan. Nah, ini yang penting, memiliki keunikan dan daya tarik khusus sehingga mampu menarik minat untuk berkunjung menggunakan produk baik berupa barang maupun jasa wisata dan sekaligus akan mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Karena Bapak Ibu, kegiatan pemasaran itu tidak bisa dilepaskan dari usaha bagaimana kita memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada konsumen, namun dengan cara yang menguntungkan. Itu maka dalam usaha bagaimana kita bisa bersaing ya, kita harus kemudian memiliki sebuah keunikan. Namun
Di dalam beberapa ilmu pemasaran sebenarnya, nanti mungkin dalam pertemuan berikutnya bisa juga saya jelaskan ya, bagaimana sebenarnya kita harus kemudian lebih mengoptimalkan pada apa yang disebut dengan Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru ya, di mana usaha kita dalam melakukan pemasaran itu harus menciptakan kesempatan yang tidak kemudian atau kita bermain ya pada area yang sangat sudah dalam tanda kutip berdarah-darah ya. Jadi kita ciptakan sebuah blue ocean untuk kita sehingga kita bisa memenangi kesempatan dalam menggait pasar ya. Namun itu akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Apa itu kemudian pemasaran ya? Jadi dalam sebuah usaha kegiatan pemasaran itu bisa kita bilang sebagai kegiatan yang sangat utama dan strategis, karena ini merupakan salah satu kegiatan terpenting guna memasarkan suatu produk. Ibaratnya Bapak Ibu punya produk maupun barang ataupun jasa, tentu bahwa produk, barang ataupun jasa itu harus dijual ya, karena dengan kemudian kita menjual produk baik berupa barang atau jasa itu, maka kita mendapatkan keuntungan dan nilai ekonomis yang tentu saja itu memang dibutuhkan oleh sebuah organisasi ataupun sebuah industri. Jadi kehidupan kelangsungan daripada sebuah organisasi maupun perusahaan maupun industri ya tidak bisa dilepaskan dari kegiatan pemasaran. Jadi produk itu harus kemudian terjual dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan-keuntungan itulah yang kemudian dapat digunakan secara ekonomi, itu akan kemudian tentu meningkatkan pendapatan tidak hanya perusahaan tetapi bagi juga orang yang kemudian terlibat di dalam perusahaan tersebut, begitu. Jadi setiap perusahaan akan melakukan pemasaran dengan cara dan konsep yang berbeda-beda guna untuk menarik perhatian halayak umum. Ya, sudah menjadi kemudian rahasia umum bagaimanapun dalam upaya untuk menarik para pelanggan, pasti perusahaan, organisasi maupun industri akan melakukan pendekatan dengan cara yang berbeda ya, karena harapannya ya dengan keunikan tadi, misalnya itu konsumen atau calon konsumen itu kemudian tertarik untuk menggunakan produk yang dimilikinya ya, seperti itu. Nah, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian pemasaran seperti ya, silakan ya Anda mungkin bisa baca di sini ya. Tetapi yang paling sangat terpenting dan paling krusial menurut Kotler dan Keller, pemasaran adalah bagaimana kita mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Nah, ini adalah definisi yang sangat baik dan singkat dari sebuah pemasaran, yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Bapak Ibu, ya, pengertian di atas itu mengandung beberapa kesimpulan. Yang pertama, pemasaran adalah kegiatan manusia yang ditunjukkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan melalui proses pertukaran. Karena sebagai makhluk hidup, manusia itu tentu memiliki kebutuhan dasar, ya, memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan dasar tentu saja itu adalah hal-hal yang sangat bersifat primer, ya. Saya rasa Anda mungkin sudah tahu apa saja yang bersifat primer, seperti pangan, sandang, dan papan. Jadi mereka butuh makan, manusia butuh makan, manusia butuh oksigen, manusia kemudian butuh perumahan, ya, sebagai kelengkapan ya dalam menjalani hidup gitu. Jadi itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi ya.
Jadi kebutuhan-kebutuhan primer, manusia butuh makan. Kalau tidak makan ya Anda pasti tahu kemudian bagaimana kemudian akibatnya. Nah, itulah yang disebut kemudian bagaimana manusia sebagai makhluk hidup, dia harus memang memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, pemasaran adalah kegiatan perusahaan dalam membuat rencana, menentukan harga, promosi, serta mendistribusikan barang dan jasa. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa tentu bahwa kegiatan pemasaran ini adalah usaha untuk menarik calon konsumen, calon pelanggan untuk kemudian membeli produk yang produk ini bisa berupa barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Nah, sebuah produk pasti memiliki yang namanya harga. Nah, bagaimana kemudian kalkulasi harga? Tentu pasti ada biaya-biaya yang memang ada di dalam produk tersebut, ya, biaya produksi dan biaya sebagainya, sehingga kita bisa kemudian menentukan berapa harga yang kemudian baik, ya. Ini karena konsep pemasaran adalah menentukan berapa yang baik kemudian yang baik bagi perusahaan dan tentu saja kemudian mampu kemudian dibeli oleh pelanggan, ya. Nah, usaha kemudian untuk bagaimana mengenalkan produk itu kepada pelanggan tentu dibutuhkan yang namanya kegiatan promosi, mengenalkan produk yang kita miliki. Karena kalau tanpa kemudian promosi, ya saya rasa bahwa barang ataupun jasa yang kita akan coba jual itu tidak diketahui oleh masyarakat. Maka dari itu kita akan melakukan yang namanya promosi guna mendistribusikan barang dan jasa, ya. Kita harus distribusikan barang dan jasa yang kita miliki kepada calon pelanggan. Nah, pemasaran itu berorientasikan kepada langganan yang ada dan potensial, ya Bapak Ibu. Kemudian pemasaran tidak hanya bertujuan untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga memperhatikan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Artinya bahwa kita sebagai perusahaan tentu tidak bisa dilepaskan dengan sektor-sektor yang lain, sektor-sektor industri yang lain, ya. Terakhir, program pemasaran itu dimulai dengan sebuah ide tentang produk baru dan tidak berhenti sampai keinginan konsumen benar-benar terpuaskan. Nah, inilah yang berarti kemudian ada perkembangan dari produk, ya, baik berupa barang dan jasa yang harus kemudian kita selalu inovasi, ya Bapak Ibu. Jadi harus kita selalu inovasikan, karena bagaimanapun pelanggan itu selalu menginginkan kemudian produk yang baik, tetapi juga dengan harga yang reliable gitu. Tapi ada juga kecenderungan konsumen berapapun kemudian harganya, kalau produknya baik barang ataupun jasa itu memiliki kualitas yang tinggi. Karena sifat daripada konsumen, Bapak Ibu, ada yang bersifat rasional dan ada yang bersifat menggunakan emosional gitu. Jadi kadangkala emosional ini ya bisa dikalahkan oleh yang rasional ini. Jadi ya kalau buat apa saya kemudian ya harus membeli barang yang misalnya kualitasnya rendah tapi harganya tinggi. Nah, ini kan dia menggunakan kemudian rasional. Jadi ya udah, saya mendapatkan kemudian barang yang saya inginkan kualitas tinggi dengan harga yang rasional. Nah, ini yang kemudian bisa kemudian terjadilah menciptakan sebuah kondisi yang sebenarnya tidak sehat bagi industri, ya Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini yang saya sebutkan tadi, bagaimana kemudian kita harus bisa mengandalkan yang disebut dengan strategi pemasaran, membuat sebuah samudra biru, ya, blue ocean, ya. Jadi kita tidak kemudian bertempur di ruang yang disebut dengan red ocean, samudra merah, sehingga kita akhirnya perang tarif harga dan lain sebagainya yang sebenarnya merugikan industri itu sendiri, begitu. Nah, ini kalau tidak memiliki sebuah industri tidak memiliki modal yang besar, tentu akan kemudian mereka bisa kalah, dan industri yang memiliki modal yang besar kemudian bisa memenangkan pertarungan itu. Nah, itu yang kita harus perhatikan. Nah,
Apa sebenarnya konsep inti dalam pemasaran? Pemasaran suatu produk atau jasa merupakan hal penting guna untuk menarik perhatian khalayak umum terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Menurut Kotler dan Carroll, ya, konsep inti dalam kegiatan pemasaran itu meliputi yang disebutnya, ini yang sebenarnya saya sudah jelaskan tadi, yaitu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan itu adalah syarat hidup dasar manusia, seperti udara, makanan, air, pakaian, tempat tinggal untuk dapat bertahan hidup. Jadi sebenarnya, ya, ada sebenarnya usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang memang memenuhi kebutuhan dasar manusia ini, ya, produk-produk ya, seperti makanan pasti Anda sudah ketahui, ya, mau tidak mau kemudian Anda harus membelinya, karena inilah sebagai sebuah syarat hidup Anda sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, gitu ya. Jadi akan ada industri-industri yang memang kemudian menyediakan, ya, kebutuhan Anda, dan ini rasa-rasanya akan dibeli oleh Anda, ya, karena taruhlah seperti misalnya air minum, ya kan, makanan, beras, minyak, ya, minyak kelapa, lalu kemudian gula pasir, lalu kemudian produk-produk hortikultura, ya, seperti sayur, produk-produk pertanian, ya, sayur, lalu juga mungkin cabai, kemudian juga benda-benda yang hal-hal yang bersifat kemudian bagaimana dalam usaha memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Berikutnya, orang-orang yang sudah memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan dan hiburan ini bisa berubah dari kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Jadi permintaan adalah keinginan produk-produk tertentu yang didukung oleh kemampuan untuk membayar atau daya beli manusia, ya. Jadi Bapak Ibu, itulah kemudian konsep, ya, inti dalam pemasaran, ya, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, ya. Jadi ketika kebutuhan itu sudah kemudian terpenuhi, ya, tidak pusing lagi untuk memenuhi kebutuhan itu, maka sebagai makhluk hidup tentu manusia kita pahami bahwa manusia tentu tidak akan cepat berpuas diri, begitu. Jadi ketika kebutuhannya sudah terpenuhi, maka ya pasti dia akan membutuhkan kondisi-kondisi yang lain, ya. Jadi itu sebenarnya disebut dengan keinginan, ya, Bapak Ibu. Jadi meskipun kemudian, ya tentu ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal yang seperti tadi, syarat hidup dasar manusia, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kalau itu tidak terpenuhi, dia akan bisa dalam tanda kutip, ya, tentu saja akan melemahkan dirinya, ya. Kalau dia tidak makan, ya tentu akan melemahkan dirinya, bahkan dia bisa meninggal, dia bisa tidak ada, gitu, ya, kalau kemudian dia tidak mendapatkan produk-produk itu. Tetapi kalau keinginan kan berbeda, ya, seperti mungkin memiliki yang namanya mobil, begitu, ya. Beda misalnya kalau dengan usaha, ya. Tapi kalau Ibu sebagai makhluk pribadi, individu, kalau memiliki mobil kan lebih baik kemudian Anda punya beras dibandingkan Anda punya mobil, begitu, ya. Karena kalau tidak ada beras, Anda tidak bisa makan. Tetapi kalaupun tidak ada mobil tapi Anda punya beras, Anda masih bisa hidup. Nah, itu. Tetapi ketika bahwa kebutuhan itu sudah terpenuhi, maka orang itu juga memiliki kebutuhan yang kuat akan rekreasi, pendidikan, dan hiburan. Nah, hal-hal ini sebenarnya kan bersifat kemudian, artinya Anda tidak rekreasi pun sebenarnya Anda bisa hidup, tapi kan kebutuhan ini kemudian menjadi sebuah keinginan yang jika diarahkan ke objek tertentu, ya, dapat memuaskan
kebutuhan tersebut. Nah, karena ada keinginan-keinginan tersebut, maka tentu ada permintaan, ya, terbentuklah sebuah permintaan di mana permintaan itu bisa dipenuhi oleh manusia kalau dia punya daya beli, kalaupun dia bisa membayar itu. Jadi dia punya kemampuan ekonomi untuk membeli itu. Nah, oleh karena itu suatu perusahaan harus membuat suatu produk atau jasa berdasarkan pada ya tadi kebutuhan konsumen, keinginan konsumen, serta permintaan konsumen. Sehingga pada saat melakukan kegiatan pemasaran, produk tersebut akan lebih mendapatkan kesan di hati pelanggan. Itu. Jadi kita kalau ingin berusaha begitu ya, kita harus lihat dulu apakah ini kebutuhan, apakah ini keinginan atau permintaan konsumen. Jadi ada pasarnya dulu, baru kita kemudian buat produknya, ya. Itu. Kecuali kalau kita ingin membuat pasar. Nah, tentu ini membutuhkan usaha, sebuah daya yang tidak mudah dan tidak murah pastinya, ya. Ya, tentu banyak industri yang lebih kemudian melihat dulu apa ini kebutuhan, apa keinginan konsumen, dan apa permintaan konsumen, baru kemudian mereka akan memproduksi itu, ya. Pemasaran pariwisata itu merupakan suatu upaya guna mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan wisatawan, serta menawarkan produk wisata sesuai keinginan dan kebutuhan wisatawan. Nah, kita sudah lebih kepada hal yang lebih sempit mengenai pemasaran pariwisata. Kalau tadi itu pemasaran secara umum, sekarang apa itu pemasaran pariwisata, ya? Pemasaran pariwisata menurut Wahab itu adalah suatu proses manajemen yang dilakukan oleh organisasi pariwisata setingkat nasional atau industri untuk menentukan wisatawan yang aktual dan potensial. Mengadakan komunikasi dengan mereka untuk menentukan serta memengaruhi kebutuhan, keinginan, motivasi, kesukaan, dan ketidaksukaan pada daerah-daerah lokal, regional, nasional, dan internasional, kemudian merumuskan dan menyelesaikan produk wisata untuk mencapai kepuasan optimal untuk para wisatawan. Bapak Ibu, Anda mungkin sudah tahu bahwa Bali ini sebenarnya menjadi pasar dari berbagai wisatawan internasional. Dulu bagaimana kemudian wisatawan kita gitu, Bali itu sangat digemari wisatawan asal Jepang, ya. Kita kemudian bagaimana kemudian karakteristik wisatawan Jepang itu seperti apa. Setelah itu muncullah wisatawan Australia, ya, wisatawan Australia. Nah, kita juga harus tahu kemudian bagaimana kemudian karakteristik dari wisatawan Australia ini. Ya, kita bisa melihat kemudian ya wisatawan Australia yang muda-muda lebih suka menggemar misalnya ke wilayah atau ke kawasan Kuta, sehingga Kuta menjadi sangat ramai oleh wisatawan Australia maupun juga Eropa. Adapun juga wisatawan Eropa, kalau kita bisa lihat ya, wisatawan Eropa itu lebih menggemari kemudian tempat-tempat yang lebih menenangkan, ya, artinya tempat-tempat yang lebih kemudian jauh dari perkotaan, tempat-tempat yang bisa memberikan mereka suasana batin yang sangat suasana yang tenang. Jadi mereka ke pegunungan ataupun mereka akan menuju ke daerah yang memiliki pesisir yang mungkin dalam tanda kutip sangat eksklusif dan lain sebagainya, jauh dari perkotaan, hingar-bingar itu. Mereka ingin ke tempat kondisi yang memang bisa kemudian sepi dan lain sebagainya. Kemudian datanglah wisatawan asal Tiongkok, asal Cina, yang kita lihat secara karakteristik mereka lebih suka datang secara bergerombol istilahnya, ya, dibandingkan dengan wisatawan mungkin asal Eropa yang memang karakteristiknya mungkin lebih berani berpetualang untuk sendiri. Nah, ini kan sebenarnya adalah pasar-pasar yang kemudian harus digarap, dan kemudian bagaimana kita sebagai industri mampu mengadaptasi
berbagai karakteristik ini, sehingga ya Bapak Ibu, kita tahu kemudian apa kebutuhan mereka, apa keinginan mereka, apa motivasi mereka, apa kesukaan mereka dan ketidaksukaan mereka, sehingga kita kemudian bisa menyesuaikan produk-produk wisata yang kita miliki, begitu ya. Wisatawan Tiongkok kemudian sebelum pandemi jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu, bahkan bisa bersaing dengan kemudian wisatawan Australia. Wisatawan Tiongkok suka kemudian bermain misalnya wisata bahari, maka kita bisa melihat bagaimana pelayaran di Nusa Penida, antara Sanur dengan kemudian Nusa Penida itu kemudian sangat ramai dan dipenuhi oleh wisatawan Tiongkok, ya Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau ya di sana ada pasar yang harus kita manfaatkan, begitu. Tentu apa sih kebutuhan mereka, apa sih keinginan mereka, apa permintaan mereka, itu kemudian bisa membentuk sebuah industri baru, bisa membentuk sebuah pasar baru. Itu ya Bapak Ibu mungkin yang bisa saya jelaskan mengenai pemasaran pariwisata. Tujuannya itu adalah Bapak Ibu untuk menarik wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata dalam beberapa tingkat baik lokal, regional ataupun internasional, dengan tujuan agar wisatawan lebih banyak datang. Nah, ini kan sebenarnya tujuan dari pemasaran wisata itu bagaimana kita bisa menyedot wisatawan itu untuk datang ke daerah kita dan spending time untuk tinggal di sini itu bisa lebih lama. Memang kalau mungkin Ibu bisa cross check ya di data-data BPS, itu kan menunjukkan bahwa sekarang lama tinggal wisatawan di Bali itu relatif terjadi penurunan. Kalau dulu misalnya bisa mereka spendingnya itu 4-5 hari, sekarang mungkin hanya 2-3 hari. Nah, tentu ini kemudian sebuah tantangan bagi industri pariwisata Bali, begitu. Mengapa ya lama tinggal mereka itu tiba-tiba menurun? Kalau kemudian lama tinggal mereka cenderung menurun, ya tentu saja uang yang akan dikeluarkan oleh wisatawan pasti ya akan menurun juga, gitu ya, otomatis begitu Bapak Ibu ya. Menarik wisatawan yang datang untuk menggunakan semua pelayanan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan kelompok industri pariwisata yang ada dalam kawasan itu. Jadi tujuan pemasaran seperti itu, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan usaha masing-masing perusahaan, karena laba selalu menjadi dorongan untuk kegiatan pemasaran. Nah, saya sudah jelaskan tadi di depan ya, bagaimanapun ketika produk itu terserap oleh pasar, akan terjadi sebuah transaksi ekonomi di mana kita akan mendapatkan laba, sehingga kemudian itulah menjadi keberlangsungan sebuah industri atau perusahaan itu. Jadi tidak rugi, begitu, tidak rugi yang secara terus-menerus ya, meskipun kemudian ya kita pahami bahwa kalau kita berdagang, berusaha, pasti untung rugi itu selalu adalah dua mata sisi uang yang tidak terpisahkan. Tapi kita mengharapkan bagaimana kerugian itu kemudian tidak terus muncul, dan kita bisa siasati ya, ya tentu harus ada perencanaannya. Maka mau tidak mau ya, kalau mau berusaha berdagang ya kita harus kemudian kita harus mampu menjual produk ya, entah itu barang atau jasa yang kita tawarkan, begitu. Nah, ini di elemen pemasaran pariwisata itu ada 5 Bapak Ibu ya. Middleton itu berpendapat bahwa dalam pemasaran pariwisata terdapat 5 elemen yang mesti dilibatkan secara bersama-sama. 5 elemen tersebut adalah elemen permintaan pasar ya, elemen biro perjalanan, elemen lembaga-lembaga pariwisata di destinasi, elemen penawaran, serta elemen fisik aksesibilitas. Kelima elemen tersebut sering disebut dengan produk destinasi pariwisata terintegrasi. Nah, ini harus ada kemudian elemen-elemen ini ya. Misal Bapak Ibu ya, misalnya pengelola perjalanan itu bisa berupa tour operator, agen perjalanan dan jenisnya. Ya, pengelola destinasi pada nasional dan lokal. Kemudian daya tarik destinasi itu juga harus ada, aktivitas, daya tarik wisata, akomodasi, kuliner dan sebagainya.
aksesibilitas, bagaimana kemudian orang itu bisa kemudian datang ke destinasi itu, ya, bisa berupa transportasi udara, darat, dan laut. Kemudian permintaan wisatawan domestik maupun mancanegara yang semuanya ini disebut dengan elemen pemasaran pariwisata. Nah, dalam pemasaran kita juga akan mengenal yang namanya bauran pemasaran. Bauran pemasaran dapat didefinisikan sebagai campuran, berbagai variabel pemasaran yang terkendali agar perusahaan atau organisasi menggunakannya untuk mencapai tingkat penjualan berdasarkan atas pasar sasaran. Nah, ini yang disebut sebenarnya dengan 4P, Bapak Ibu. 4,4P itu adalah 4 komponen dasar pada bauran pemasaran, adalah formulasi produk yang sesuai dengan digunakan untuk mengelola volume penjualan, promosi untuk menjangkau pelanggan potensial agar sadar untuk melakukan pembelian, dan place atau tempat yang meliputi saluran distribusi atau fasilitas dan semua saluran penjualan yang menyediakan akses produk ke calon pelanggannya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa Cooper dan kawan-kawan berpandangan bahwa 4P itu menawarkan kerangka kerja, menawarkan kerangka kerja yang memadai, di mana perbedaan antara produk dan pemasaran jasa dapat dimasukkan. Bauran pemasaran diperluas untuk jasa pariwisata digambarkan pada tabel berikut. Jadi untuk produk, ya, P kedua untuk place, kemudian promosi, price, ya, sumber daya manusia people, kemudian ada juga bukti fisik, ya, menjadi 7P ini, dari 4P kemudian menjadi 7P, serta proses, ya. Nah, inilah marketing mix, ya, bauran pemasaran yang diperluas untuk jasa pariwisata. Ada 7P, ya, ada price, promotion, physical evidence, people, product, process, dan place. Apa itu produk? Nah, produk pariwisata adalah pengalaman bermakna yang berhubungan langsung dengan wisatawan, yang bergantung pada rangsangan indera penglihatan dan suara. Jadi apa yang kemudian bisa dilihat dan apa yang kemudian bisa didengar, ya. Jadi itulah produk pariwisata. Jadi sebuah pengalaman bermakna yang berhubungan langsung dengan wisatawan. Wisatawan akan mungkin memberikan apresiasi yang tinggi dan bermakna pada suatu tempat atau layanan tertentu jika dapat rangsangan indera yang sesuai dengan harapannya, ya. Ketika dia mendapatkan sebuah promosi, misalnya, ya, promosi sebuah produk, bahwa misalnya di hotel ini menawarkan kenyamanan, menawarkan misalnya jauh dari kebisingan, di mana mungkin ketika pagi Anda mendengarkan suara burung, kemudian mendapatkan udara yang segar dan lain sebagainya. Nah, ketika dia kemudian membeli produk itu, bahwa tentu dia ketika membeli, kemudian dia ketika datang ke hotel tersebut, dia akan melihat kemudian apakah yang ditawarkan pada sebuah promosi itu sesuai dengan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Jadi dia akan kemudian memberikan tentu saja sebuah apresiasi, sebuah komentar yang baik jika memang sebuah tempat dan layanan itu memang sesuai dengan harapannya, seperti apa yang ditawarkan. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang di era teknologi informasi, kita memiliki berbagai aplikasi yang bisa kemudian kita gunakan untuk melihat bagaimana sebuah layanan produk, ya, baik barang maupun jasa itu ketika ditawarkan. Kita bisa melihat bagaimana komentar-komentar, bagaimana kemudian diskusi-diskusi yang terjadi yang bisa kita gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk membeli sebuah produk. Nah, maka kalau kita yang sebagai produsen yang bergerak di usaha tersebut, ya, kita harus benar-benar
mencermati tidak hanya kuantitas tetapi juga kualitas dari produk yang kita tawarkan, begitu ya. Produk pariwisata dikonsumsi sebagai pengalaman Bapak Ibu yang berharga dan menyenangkan berupa faktor yang tangible ataupun intangible, yang berwujud ataupun tidak berwujud. Jadi kunci sukses bagi sebuah perusahaan industri pariwisata adalah tercapainya kesesuaian penawaran produk yang memenuhi kebutuhan wisatawan. Itu ya, produk pariwisata ya, Ibu ya. Pak Ibu. Berikutnya harga, price. Industri perjalanan wisata adalah industri yang disibukkan dengan harga karena karakteristik produk yang begitu luas dan waktu yang lama antara keputusan harga dan penjualannya ya. Nah, ini ingin tahu juga. Nah, ini harus kemudian kita buat harga yang kemudian kira-kira kapan kita bisa manfaatkan dengan kita menjual dengan harga yang tinggi, kemudian pada kondisi seperti apa kita buat harga yang mungkin di bawah itu. Nah, operator itu wajib mempublikasikan harga pada brosurnya sebagai panduan produksinya. Namun pentingnya harga sebagai alat pemasaran itu sering diremehkan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang pencantuman harga itu tidak dicantumkan ya pada berbagai alat-alat ya penjualan kita. Padahal ketika orang ingin membeli sesuatu, dia sebenarnya ingin melihat harganya ya. Kira-kira dengan uang yang saya kemudian spending, saya akan dapat enggak ya produk yang sesuai itu. Jadi ada faktor internal dan eksternal sangat memengaruhi keputusan harga. Internal misalnya memengaruhi keputusan penetapan harga meliputi tujuan pemasaran perusahaan, komponen lain, dan bauran pemasaran seperti komponen biaya dan kegiatan promosi. Nah, faktor eksternal pemasaran yang harus dipertimbangkan ketika membuat keputusan harga yaitu meliputi sifat permintaan. Lalu juga yang seperti tadi dijelaskan persepsi konsumen. Mereka atau saya gitu, apakah dengan harga sekian saya dapat nggak layanan itu? Ya, elastisitas harga dan persaingan. Jadi penentuan harga ini akan kemudian menjadi sangat-sangat penting ya, karena kita harus melihat berbagai faktor baik yang ada di internal, biaya produksinya berapa, kemudian lalu ya biaya produksi dan juga biaya-biaya yang ada di komponen lain dalam bauran pemasaran. Misalnya kalau kemudian kita ingin membuat sebuah kegiatan promosi, tentu juga kan sebenarnya barang-barang, apakah harga yang dijual itu juga sudah mencakup kemudian kegiatan promosi dan lain sebagainya. Nah, faktor eksternal juga terlebih cenderung kemudian bagaimana melihat sifat permintaan serta persepsi konsumen. Baik Pak Ibu, saya akan lanjutkan kemudian tentang distribusi. Nah, sifat dari sebuah sistem distribusi dan proses adalah salah satu perbedaan utama di mana pemasaran produk jasa pariwisata itu berbeda kemudian dengan pemasaran barang. Ya, Ibu. Kalau kita lihat sebenarnya produk pariwisata itu tidak bisa dipasarkan dengan cara yang persis sama ya, seperti produk manufaktur Bapak Ibu. Maka sejak pembelian produk pariwisata itu tidak memberikan kepemilikan item fisik yang dapat digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen pada waktu dan tempat yang tersedia. Jadi kalau misalnya Anda membeli mobil, ya Anda akan mendapatkan, ketika Anda membeli mobil, Anda mendapatkan berupa item fisiknya adalah ya kendaraan itu. Sementara itu Bapak Ibu, kalau kita lihat misalnya seperti jasa saja dalam produk pariwisata, bahwa produksi dan konsumsi pada produk jasa itu terjadi di lokasi produsen dan konsumen itu harus hadir ya di tempat atau lokasi yang telah ditentukan untuk menikmati jasa yang dijanjikan. Jadi ketika Anda misalnya wisatawan begitu dia ingin menginap, ya dia harus datang kemudian ke
ke hotel itu untuk menikmati jasa bagaimana dia menginap di sana. Jadi sangat berbeda sekali kemudian dengan ya sebuah distribusi dari pemasaran produk jasa produk pariwisata dengan pemasaran barang yang bersifat manufaktur pada umumnya. Nah, produsen itu bersedia membayar jumlah yang relatif besar untuk memperluas keuntungan dari penjualan mereka. Karena kenapa Bapak Ibu? Bagi bisnis jasa, itu lokasi itu sangat menentukan ya bagaimana penjualan itu. Ya, sebuah tempat yang strategis kemudian bisa memenuhi aspek kebutuhan dan keinginan daripada calon pelanggannya, dari calon pasar yang ada, tentu akan sangat menentukan sekali ya Bapak Ibu. Jadi di mana lokasi tempatnya dan lain sebagainya, dan kemudian bagaimana cara kemudian menyampaikan, mendistribusikan jasa pariwisata itu. Ya Bapak Ibu bisa kemudian saluran distribusinya juga berhubungan dengan komunikasi telepon untuk pemesanan sebagai saluran distribusinya itu. Jadi banyak erat kemudian untuk mendapatkan, untuk mendistribusikan produk pariwisata itu yang baik berupa barang dan jasa. Maka juga erat kemudian hubungan untuk berkomunikasi ya, baik dengan menggunakan telepon ya ataupun email, sehingga calon wisatawan itu dapat memesan ya daripada layanan yang dimiliki oleh industri atau perusahaan tersebut. Berikutnya, ketika perjalanan wisata dibeli hari ini, itu biasanya ya tidak lebih dari informasi pada sebuah sistem reservasi komputer. Penerbangan hotel besar dan perusahaan penyewaan mobil telah membuat langkah besar dalam manajemen persediaan sejak pertengahan tahun 80-an melalui komputer berjejaring. Jadi mereka itu memanfaatkan sistem yang disebut dengan Global Distribution System yang menciptakan kenyamanan pelanggan dan produktivitas operasional dapat ditingkatkan melalui kecepatan akses. Ya. Jadi inilah yang digunakan sebagai sebuah saluran-saluran distribusi produk ya, wisata itu, baik barang maupun jasa. Jadi mereka ya menggunakan apa yang disebut dengan Global Distribution System. Jadi sebuah sistem secara komputerisasi yang kemudian mencakup semua informasi mengenai produk-produk ya, penjualan seperti penerbangan, hotel besar, ataupun perusahaan transportasi. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, sebenarnya ketika Anda ingin memesan sebuah tiket pesawat, kalau dulu kan Anda harus kemudian melakukannya via telepon misalnya ke sebuah agen perjalanan misalnya untuk membeli tiket. Tetapi dengan era teknologi informasi saat ini, maka dengan genggaman ya teknologi itu ada di genggaman kita. Kita bisa menggunakan aplikasi yang memberikan kemudian informasi kapan tiket itu bisa tersedia, berapa harganya dan lain sebagainya. Nah, inilah kemudian informasi-informasi itu perlu kemudian sebuah saluran distribusinya agar kemudian diketahui oleh calon konsumennya. Itu dia distribusi. Lalu apa itu promosi? Promosi adalah istilah deskriptif singkat dari kegiatan komunikasi baik secara pribadi dan melalui media massa yang dilakukan untuk memengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk. Ya, kita harus memiliki yang namanya kegiatan promosi. Karena umumnya promosi ini terdiri dari periklanan, penjualan, hubungan masyarakat yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ibarat istilahnya kita punya produk ini harus untuk dijual terlebih dahulu kan harus diketahui produk itu ada. Nah, bagaimana kemudian produk itu diketahui oleh masyarakat? Ya, kita harus melakukan yang namanya promosi. Jadi kita memberitahu mereka. Caranya ya bisa kemudian
melalui periklanan. Periklanannya bisa melalui media elektronik, media cetak, ataupun media-media baru seperti sekarang melalui sosial media seperti di Instagram, kemudian Facebook, ataupun periklanan-periklanan melalui YouTube dan lain sebagainya. Jadi ruang-ruang sarana-sarana untuk berpromosi sebenarnya jauh sekarang lebih banyak ya dibandingkan dengan era-era terlebih dahulu yang masih misalnya menggunakan sarana penggunaan brosur dan lain sebagainya ya. Kemudian ada juga misalnya ada pameran-pameran. Nah, itu pameran-pameran itu kemudian tentu masih tetap relevan dengan kondisi saat ini, tetap dibutuhkan, tetapi sekarang banyak orang kemudian beriklan menggunakan sarana-sarana dengan media baru, media sosial. Mungkin bisa dilihat sebagai kecenderungan yang murah, tapi sebenarnya kalau kita teliti telah lebih jauh, sebenarnya tentu harus ada harga-harga yang memang harus dibayarkan kalau kita ingin menggunakan media sosial sebagai sarana promosi yang lebih profesional. Nah, konsumen memiliki pilihan dan pemasar harus memberikan mereka sebuah alasan seperti harga untuk memutuskan untuk membeli produk mereka. Ya. Dari perspektif promosi, konsumen adalah sasaran yang dituju karena mereka memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu Bapak Ibu, ya. Yaitu karena kebutuhan tadi kan ada rekreasi. Dan kemudian bagaimana karakteristik para pelanggan ini? Apakah karena kemudian sangat berkaitan kemudian apakah siapa yang akan kita sasar, ya. Begitu. Apakah kita ingin menyasar wisatawan yang memang memiliki tingkat penghasilan yang sangat tinggi dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kemudian ini adalah industri yang sangat kompleks ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ketahui dulu calon pelanggan kita dan sebagai apa yang kemudian kita ingin delivery kepada mereka, apa yang ingin kita tawarkan kepada mereka. Berikutnya adalah tentang sumber daya manusia, ya. Peoples, orang. Pariwisata sering digambarkan sebagai industri manusia dan manusia yang menjadi ciri di mana perusahaan membedakan diri untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Nah, sejumlah wisatawan mengunjungi sebuah destinasi wisata, mereka disambut dan dilayani oleh manusia-manusia, dan dalam interaksi ini mereka memainkan peran penting sebagai sebuah entitas bauran pemasaran jasa pariwisata. Ya, ini seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa ini adalah sebuah industri antara manusia dengan manusia. Terkadang antara kita bisa lihat sebenarnya pelayanan antara hotel satu dengan hotel yang lainnya pun itu bisa sangat berbeda. Karena apa? Kemudian ada budaya organisasinya bisa berbeda dan juga siapa yang kemudian melayani dari calon wisatawan itu. Ya, tentu saja ini adalah orang-orang. Nah, orang-orang ini tentu memiliki sebenarnya karakteristik yang tentu sangat alamiah berbeda, Bapak Ibu. Jadi yang sangat kemudian tergantung bisa jadi karena mood dan lain sebagainya. Kalau mood mereka kemudian mood mereka bagus, ya mungkin mereka akan memiliki kemudian pelayanan yang baik. Tetapi kalau mereka juga sangat bergantung kemudian bagaimana mereka memperoleh pendidikan misalnya di dalam melayani, ya. Kalau mereka artinya tidak mendapatkan sebuah skill dalam melayani yang baik di bidang pariwisata, tentu ini akan sangat memengaruhi bagaimana layanan itu dapat disalurkan dan bagaimana wisatawan mendapatkan pelayanan itu. Jadi pemasaran ini adalah fungsi yang harus dimiliki setiap orang dalam organisasi. Semua aktor manusia yang berperan dalam penyediaan layanan harus dapat memainkan perannya masing-masing. Jadi semua orang itu adalah sebenarnya sebagai entitas pemasaran, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya sebagai seorang yang meskipun di hotel itu, meskipun hotel kemudian ada jasa misalnya saya sebut dengan jasa spa seperti itu. Dia tidak hanya sebenarnya sebagai tenaga spa, dia ahli sebagai spa. Sesungguhnya kualitas layanan kemudian yang baik itu adalah cerminan dari kemudian dia memasarkan tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga jasa yang ditawarkan misalnya di hotel itu, ya.
senyuman, ramah tamah dan lain sebagainya, itu adalah juga sebagai bentuk pemasaran. Karena tadi saya bilang bahwa kegiatan pariwisata itu adalah untuk mendapatkan sebuah pengalaman afektif, ya. Wisatawan itu ingin mendapatkan sebuah pengalaman afektif yang bisa dilihat dan kemudian ini bisa dirasa. Maka sudah barang tentu semua elemen yang ada di dalam industri pariwisata, terutama manusia, juga harus memiliki dalam tanda kutip sifat pelayanan, karena menjadi penting sifat pelayanan yang baik itu adalah sebenarnya bisa sebagai sebuah usaha pemasaran, ya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak ingin mengecewakan yang namanya pelanggan, kita tidak ingin mengecewakan yang namanya wisatawan. Makanya pakaian kita harus rapi, kita harus bersih, kita harus murah senyum, kita harus ramah, kita harus kemudian kalau apa yang dibutuhkan oleh wisatawan, mereka mengalami kesulitan, kita harus segera membantu mereka, kita harus bertutur yang baik dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Karena ketika ada satu noda yang mereka dapatkan, itu akan selalu diingat oleh wisatawan itu, dan itu akan menjadi bahan pertimbangan mereka apakah mereka akan menggunakan barang ataupun jasa pariwisata itu di kemudian hari. Dan ini tentu kita tidak bisa menjadikan mereka lagi wisatawan yang potensial, Bapak Ibu, ya. Karena kalau mereka bisa menjadi pelanggan, ya, pelanggan artinya ketika mereka datang ke Bali, mereka memutuskan untuk tinggal di sana. Nah, ini akan akhirnya apa yang saya sebutkan tadi di depan, ya, bahwa konsumen itu memiliki yang disebut dengan realitas dan emosional. Jadi ketika emosional sudah terbentuk, ya sudah, kecenderungannya adalah nantinya mereka akan terus-menerus menggunakan jasa itu, menggunakan barang itu. Maka hal yang terpenting juga adalah sumber daya manusia yang ada di dalam industri pariwisata itu. Berikutnya adalah bukti fisik, physical evidence, ya. Penawaran pariwisata adalah penawaran sebuah produk yang tidak berwujud namun konsumen bisa, itu bisa, ya, bukan ya, bisa mencari bukti nyata untuk mengevaluasi produk sebelum mereka membeli. Bukti fisik memberikan kontribusi untuk memengaruhi pelanggan bagaimana mereka benar-benar menilai kualitas jasa sebagai bentuk nyata yang dapat memfasilitasi kinerja dan termasuk peralatan serta lingkungan di mana jasa disampaikan. Bukti fisik itu bisa berupa bangunan fisik yang dirancang sebagai usaha jasa, harus menarik dilihat dan nyaman terlihat dari luar. Kemudian bukti fisik itu bisa berupa bangunan fisik yang dirancang untuk usaha jasa, harus menarik untuk dilihat dan nyaman terlihat dari luar. Kemudian tempat parkir yang luas, dekorasi yang menarik dengan memerhatikan warna cat dan tembok yang bagus untuk suasana berwisata. Berikutnya, proses sebuah jasa dilakukan dan tidak diserahkan seperti dalam kasus barang diproduksi. Dan orang-orang membentuk bagian dari proses dan pengiriman dengan cara yang ramah, suka menolong, dan efisiensi. Nah, itu. Pelanggan yang berpengalaman menginginkan pelayanan yang terorganisir, teratur, cepat, nyaman, baik, secara seragam atau disesuaikan. Akibatnya, proses yang dilakukan adalah bagian penting dari penawaran, dan operator harus memperhatikan ini, bagaimana cara di mana garis depan karyawan itu berinteraksi dengan pelanggan selama proses penciptaan dan pengiriman jasa atau pelayanan. Jadi, ya, itu hal-hal yang bersifat sangat psikologis, seperti Anda tersenyum, lalu menyapa, bahkan kalau bisa Anda menyapa dengan namanya, ya, itu akan menimbulkan suasana keakraban, suasana cair, sehingga tentu kita harapkan bahwa proses penawaran dari kita kepada mereka itu dapat terjadi, sehingga transaksi dapat terjadi, barang ataupun jasa kita dapat dibeli oleh mereka, dan kita mendapatkan kemudian keuntungan dari transaksi tersebut. Nah, bauran
kita kemudian berikutnya, bauran pemasaran produk pariwisata berdasarkan pengertian bauran pemasaran tadi Bapak Ibu, maka dapat disimpulkan bahwa bauran pemasaran memiliki elemen-elemen yang sangat berpengaruh dalam penjualan karena elemen tersebut dapat memengaruhi minat konsumen dan melakukan keputusan pembelian baik buat produk barang maupun jasa. Secara khusus, bauran pemasaran produk pariwisata dapat disederhanakan seperti tabel di bawah ini, ya. Jadi silakan Anda kemudian baca. Nah, terakhir, pada perkembangannya dalam pemasaran pariwisata ditemukan beberapa alat-alat pemasaran tambahan ini Bapak Ibu, ya, dikembangkan dari unsur produk seperti attraction atau daya tarik wisata, accessibility, ya, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary. Istilah ini kemudian dikenal dengan bauran 4A plus 3P. Nah, ketujuh unsur bauran pemasaran pariwisata tersebut ini saling berhubungan dan berpengaruh satu sama lain, sehingga diupayakan untuk menghasilkan suatu kebijakan pemasaran yang mengarah kepada layanan efektif agar terjadinya kepuasan wisatawan. Jadi, pemasaran yang ada di dalam produk pariwisata itu tidak bisa dilepaskan dari konsep ini Bapak Ibu, ya. 4A dan 3P. Atraksi, harus ada atraksinya, harus ada daya tarik wisata di sana, ya. Apa saja itu silahkan Anda lihat. Kemudian bagaimana kita menuju ke atraksi tersebut? Ya tentu harus ada kemudian aksesibilitas. Bagaimana jalurnya, bagaimana jalannya, ya, bagaimana kemudian sistem transportasinya, ya. Di tempat tersebut tentu harus ada kemudian usaha-usaha lainnya, ya. Wisatawan ingin menginap, harus ada hotelnya, harus ada restorannya, harus ada tempat peristirahatan wisata dan sebagainya, ya. Ada juga kemudian ketika mereka berkunjung di sana, mereka, ya, bisa menggunakan jasa-jasa pemandu wisata lokal ataupun sejenisnya. Nah, itu jadi Bapak Ibu yang sangat penting ada di dalam sebuah pemasaran produk pariwisata. Nah, saya rasa itu dia untuk penjelasan daripada materi pertemuan kedua ini mengenai pemasaran pariwisata. Baik Bapak Ibu, pembelajaran ini juga bisa Anda kemudian kombinasikan dengan mencari berbagai pengetahuan melalui di internet. Anda bisa membaca berbagai artikel, ya, yang tersedia di internet. Jadi silahkan kemudian Anda komunikasikan pembelajarannya tidak hanya kemudian dari pemaparan materi ini. Anda juga bisa membaca berbagai artikel yang sebenarnya sangat tersedia banyak di internet. Ada hal-hal yang kurang jelas. Jikalau ada hal-hal yang kurang jelas, Anda bisa memberikan komentar ataupun pertanyaan di Google Classroom, Bapak Ibu.